Jadi kalau pemulihan harga-harga broiler dan DOC ini sustain di sepanjang tahun 2021, pertumbuhan laba bersih dari perusahaan-perusahaan poultry ini kemungkinan bisa dibilang akan cukup agresif. Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Di tahun 2020 kemarin, pandemi cukup menghantam sektor poultry ini sangat berat. Tapi justru sinyal pemulihan di tahun 2021 ini justru memberi harapan. Tim research Mirai Aset telah memilihkan satu saham pilihan yaitu Japfa Comfit Indonesia atau juga dikenal dengan kode emiten JPFA. Langsung saja kita tanya Emma Fauni, research analyst dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Emma. Hai Mbak Alia. Bisa diceritakan nih bagaimana perkembangan sektor poultry di masa pandemi hingga di awal tahun 2021 ini? Iya, jadi masa-masa awal pandemi itu merupakan masa yang bisa dibilang cukup sulit untuk perusahaan-perusahaan poultry ya. Tapi kabar baiknya belakangan ini harga-harga broiler dan DOC itu sudah berangsur-angsur membaik. Tren ini sudah dimulai sejak kuartal 4 kemarin dan kami perkirakan tren pemulihan harga ini kemungkinan akan berlanjut memasuki tahun 2021. Bisa bantu dijelaskan apa itu broiler dan DOC? Iya, jadi kalau broiler itu adalah ayam yang siap untuk dipotong untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara DOC itu adalah day old chick atau ayam umur sehari yang kecil warnanya kuning itu. Jadi bagaimana nih dengan prospeknya? Jadi kalau pemulihan harga-harga broiler dan DOC ini sustain di sepanjang tahun 2021, kami perkirakan pertumbuhan laba bersih dari perusahaan-perusahaan poultry ini kemungkinan bisa dibilang akan cukup agresif ya, karena adanya low base effect di tahun 2020 kemarin juga yang earnings-nya itu sempat turun cukup signifikan gitu. Dan ya kami sudah mulai upgrade sektor view kita di poultry ini jadi overweight baru saja di bulan Desember kemarin. Jadi dengan adanya penurunan yang cukup dalam, justru kenaikan yang bisa signifikan ini justru akan terlihat ya? Iya, betul sekali Mbak. Kenapa nih yang menyebabkan harga-harga broiler dan DOC ini justru membaik di tahun ini? Ini berkat intervensi pemerintah untuk menurunkan supply-nya. Jadi ini supaya price equilibrium-nya itu bisa termaintain di level yang wajar supaya ini bisa menguntungkan untuk farmers. Seperti apa sih bentuk intervensi dari pemerintah tersebut? Jadi pemerintah memberikan instruksi pengurangan produksi atau biasa disebut juga dengan culling. Kemudian produk yang ditargetkan untuk di-culling ini ada di level final stock dan juga parent stock. Kemudian selain itu juga pemerintah pernah mengimbau kepada poultry integrator untuk menyerap broiler yang ada di market supaya supply-nya tidak terlalu banyak. Dan di sepanjang tahun 2020 kemarin itu kan pemerintah sudah cukup agresif ya memberikan instruksi culling itu sebanyak 9 kali totalnya. Instruksi yang pertama sampai keempat itu dilaksanakan di sepanjang bulan Januari sampai April, yang kemudian sempat terhenti karena adanya penerapan PSBB yang pertama kali waktu itu. Kemudian ini berlanjut lagi instruksi yang kelima di bulan Agustus sampai instruksi yang ke-9 sampai di bulan Desember itu non-stop. Dan memasuki 2021 ini pemerintah juga baru saja menginstruksikan kembali. So far ini merupakan instruksi culling yang pertama ya di tahun 2021 ini. Tapi apakah intervensi berbentuk culling dari pemerintah ini justru memberi sesuatu yang positif? Iya Mbak, karena tanpa adanya instruksi culling dari pemerintah ini, para pelaku pasar akan kesulitan untuk menentukan seberapa besar mereka harus menurunkan atau menaikkan produksinya. Jadi proses ini semacam menyeimbangkan inventory yang ada ya? Iya benar Mbak Arya. Jadi dengan adanya instruksi dari pemerintah ini beserta dengan jumlah besaran culling proporsional terhadap skala produksi dari masing-masing perusahaan tadi, secara serempak industri akan bisa lebih akurat untuk menyesuaikan dengan demand-nya. Sehingga kedepannya harusnya ini bisa menciptakan kestabilan harga. Apakah kebijakan semacam ini bisa sustain sehingga pemulihan harga broiler dan DOC juga bisa sustain nih Mak? Iya, menurut saya kemungkinan besar kebijakan ini akan sustain at least sampai sepanjang tahun 2021 ini, mengingat pemerintah sendiri juga sudah memproyeksikan bahwa kemungkinan akan ada potensi surplus sebesar 26% dari demand-nya kalau tidak ada culling. Tadi kan ada katalis dari sisi supply, bagaimana dari sisi demand itu sendiri? Ya, jadi kalau dari sisi demand-nya,
kan ini memang sudah drop ya di bulan April waktu itu pada saat masa awal penerapan PSBB yang pertama kali, karena waktu itu tiba-tiba orang jadi nggak bisa pergi ke restoran, hotel, kafe, kemudian acara-acara besar juga tiba-tiba jadi nggak ada, makanya demand-nya turun drastis. Nah, sampai sekarang ini menurut kami demand yang ada saat ini itu mencerminkan tinggal konsumsi harian masyarakat, yang mana ini unlikely untuk turun ya ke depannya, karena nggak mungkin dong orang mengurangi makan harian dia. Malah ada kemungkinan demand-nya sedikit demi sedikit bisa membaik seiring dengan distribusi vaksin yang mungkin secara gradual bisa berdampak positif terhadap keleluasaan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah, serta juga membaiknya perekonomian. Selain itu, walaupun dampaknya mungkin mild ya, tapi kita lihat dari rata-rata upah masyarakat itu data sampai bulan Agustus kemarin itu kan sudah turun cukup dalam ya, sekitar 5% secara year on year maupun semester to semester. Seiring dengan pemulihan ekonomi, mungkin tren dari rata-rata upah masyarakat ini bisa normalize dan bisa turut mendorong demand dari masyarakat. Dengan berbagai katalis tersebut, bagaimana dampaknya untuk Japfa? Kami memproyeksikan pemulihan harga-harga broiler dan DOC ini akan berdampak positif terhadap perusahaan-perusahaan poultry, salah satunya Japfa. Karena ke depan story-nya recovery, maka kita switch our topics ke perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan earnings outlook yang lebih agresif. Nah, ini salah satunya Japfa. Kira-kira segmen mana nih yang bisa mendorong pemulihan laba bersih Japfa? Ya, jadi kami memproyeksikan pertumbuhan laba bersih Japfa ini kemungkinan utamanya akan didorong oleh pemulihan di segmen DOC. Karena walaupun segmen DOC ini secara kontribusi ke revenue nggak terlalu besar mungkin kalau dibandingkan dengan broiler misalnya, tapi dikurangi biaya-biaya sampai ke operating level itu kontribusinya cukup tinggi dari segmen DOC. Seperti kita ketahui, di Q4 2020 kemarin, Japfa mengakuisisi PT So Good Food. Nah, bagaimana dampaknya ke kinerja keuangan Japfa? Iya benar, jadi Japfa memang baru saja mengakuisisi PT So Good Food dan ini kami proyeksikan akan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan laba bersih Japfa di 2021 ini, selain karena pemulihan di sektor poultry. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait akuisisi PT So Good Food ini. Iya, jadi PT So Good Food ini adalah perusahaan consumer food yang berlokasi di Indonesia. Produknya itu sebagian besar ada di frozen food dan juga susu UHT dengan brandnya yang mungkin cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia seperti So Good, So Nice, kemudian Real Good. Seberapa besar sih nilai akuisisi tersebut? Jadi Japfa mengakuisisi 100% perusahaan ini dari sister company-nya yang bernama Jupiter Foods dan Anona dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Nah, sebagai informasi sebelumnya di tahun 2011, Japfa itu pernah menjual perusahaan ini ke sister company tersebut dengan nilai 853 miliar. Dengan performa keuangan So Good Food yang berangsur-angsur membaik, transaksi akuisisi kali ini saya kira cukup menarik. Transaksinya setara dengan PI 2020 sekitar 4,9 kali. Angka ini lebih murah jika dibandingkan dengan transaksi sebelumnya ketika Japfa menjual perusahaan tersebut yang kami perkirakan ada di PI sekitar 17 kali. Bisa di-share terkait performa keuangan dari PT So Good Food ini? Kalau kita lihat performa keuangan dari So Good Food ini selama beberapa kuartal terakhir itu sudah cukup konsisten membukukan profit after minority interest yang positif ya, setelah sebelumnya itu sempat ada di posisi yang rugi. Ini hal yang cukup bagus dan menurut saya akuisisi ini bisa meningkatkan integrasi vertikal Japfa dari upstream ke downstream. Kira-kira berapa besar kontribusi So Good Food ini ke laba bersih Japfa? Dengan asumsi pertumbuhan yang konservatif saja, kami memproyeksikan So Good Food ini bisa memberikan kontribusi sekitar 261 miliar terhadap laba bersih tahunan Japfa di 2021 atau setara dengan sekitar 18,7% lah terhadap laba bersih tahunan Japfa. Berarti menarik sekali ya proyeksi Japfa di tahun ini. Bagaimana dengan valuasinya? Kalau secara valuasi, per tanggal 19 Januari ini, Japfa diperdagangkan di PI 2021 sekitar 12,6 kali.
Dan menariknya kami melihat ada gap valuasi yang cukup lebar antara Java dengan salah satu peersnya. Menurut saya Java pantas untuk diperdagangkan di valuasi yang lebih tinggi dari ini, apalagi mengingat potensi pertumbuhan laba bersih Java yang cukup menarik di 2021 ini nanti. Dengan target PE multiple sebesar 18 kali, target price kami ada di 2.200 per lembar saham dengan ratingnya buy. Wah, terima kasih ya Emma atas analisa dan juga rekomendasinya. Sama-sama Mbak Alia. Semoga analisa dan rekomendasi dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah layak saham Java untuk dikoleksi. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!